Mantap ya, Sob. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Di video kali ini saya ingin tunjukkan ya cara membuat kopi susu gula aren ala rumahan ya. Nanti bahan-bahan yang akan kita pakai itu antara lain gula aren cair, terus ada susu evaporasi, terus ada susu UHT, dan juga tentunya kopi espresso ya. Namun kali ini saya ingin sharing juga pembuatan kopi susu gula aren ini menggunakan kopi espressonya itu kopi espresso lungo ya. Kenapa lungo? Jadi ada istilah-istilah yang mungkin kita perlu ketahui ya. Kalau espresso itu setahu saya 1:2. Jadi kalau misalkan bubuk kopinya 15 gram, berarti dia harus mencapai yield si ekstraksi kopinya sebanyak 30 mili ya. Atau 30 gram gitu. 1:2. Kalau ristretto, sobat perlu ketahui juga, ristretto itu setengahnya dari espresso ya, jadi 1:1. Misalkan kopi yang digunakan itu sebanyak 15 gram, ya, gilingan halus tentunya untuk espresso ya, itu menghasilkan yieldnya itu sekitar 15 mili ya, atau ya 15 gram ya, pokoknya setengahnya dari si espresso gitu. Tapi untuk lungo, nah ini airnya lebih banyak lagi yang dipakai itu untuk menghasilkan apa yield kopinya itu bisa 1:3 atau 1:4 atau bahkan lebih itu. Jadi kalau misalkan bubuk kopinya itu pakai 15 gram, berarti hasil yang diperoleh dari ekstraksi kopi itu bisa 60 mili ya, atau 60 gram gitu, dan ke atasnya gitu. Jadi itu disebut dengan lungo. Nah, saya baru aja bikin ya untuk espresso lungo itu di apa namanya, ditaruh di wadah botol aja gitu, botol seliter atau mungkin botol apa namanya, botol kale ya, itu juga bisa gitu. Jadi bentuknya seperti ini sob. Bentuknya seperti ini. Tadi saya sudah buat ya. Ini kira-kira 8 kali ngepres ya menggunakan rock presso. Nggak nyampe 1 liter sih, kurang gitu. Dan ini saya pakai bubuknya antara 12 sampai 15 gram ya untuk bubuk kopinya. Oke. Ini nggak sampai seliter sih, paling hampir 700 mili gitu ya. Ini bisa kita pakai ya untuk di rumah atau kita stok untuk kebutuhan di kedai gitu. Jadi memang sebagai pelaku UMKM gitu kan, jadi saya pakai perbandingan kopinya ya kayaknya lebih dari 1:3 atau 1:4 bahkan lebih ya. Sehingga menghasilkan yield kopinya itu cukup banyak ya, seperti ini gitu. Ini bisa dipakai tentunya volumenya besar gitu, jadi lebih irit juga gitu ketika dipakai untuk kebutuhan kedai gitu. Karena tentunya kan kita butuh efisiensi ya dari sisi bahan, dan kita tentunya UMKM kan membutuhkan apa namanya, untuk jangka panjang ya, sehingga bisnis kita bisa tetap jalan. Dan apa namanya, kita coba buat contohnya ini kayak kopi espresso lungo ini, kita tetap bikin tapi nggak menghilangkan rasa kopi yang enak dan nikmat gitu. Jadi dari si kopi espresso lungo ini sendiri kan tetap cukup cukup kopinya, kafeinnya gitu. Jadi nggak terlalu encer banget, nggak terlalu lemah banget itu, tetap apa namanya, bisa kita pergunakan untuk kebutuhan kita di kedai ya gitu. Oke, kali ini saya ingin tunjukkan ya bagaimana cara membuat kopi susu gula aren ala rumahan. Tadi menggunakan kopi espresso lungo tadi dan susu UHT, evaporasi, dan juga gula aren cair ya. Jadi kita akan pakai es batu juga. Seperti apa cara membuatnya? Saksikan terus video ini. Oke, pertama-tama kita gunakan scale ya. Kita pakai gram aja di sini. Sudah gram, kita siapkan gelasnya atau cangkir juga boleh. Sorry sob, agak kotor-kotor dikit gitu, jadi memang namanya juga dapur, malum aja itu. Oke, kita masukkan ya untuk es batunya. Kita pakai aja 90 sampai 100 gram ya. Oke, saya kira cukup. Oke, tadi kita sudah masukkan ya untuk es batunya sebanyak 90 sampai 100 gram. Seperti ini. Sekarang
Kita coba masukkan ya untuk gula aren cairnya. Sebenarnya selera sih sob, kalau mau lebih manis ya mungkin tambahin dikit lagi. Terus kita masukkan untuk susu UHT-nya ya. Bebas, mau pakai merek apa aja boleh. Sebanyak 100 gram. Sudah habis ya, saya ambil dulu yang baru. Kopi susu gula aren ini emang enak banget sob, diminum pada saat siang hari atau mungkin pada saat sore hari ketika kita ngantuk atau mungkin lagi cuaca terik gitu kan, biar nggak ngantuk juga dan seger gitu. Nah sekarang kita pakai ya sesuai evaporasinya. Kalau tadi susu UHT yang 100 gram, kita pakai sesuai evaporasi sebanyak 10-20 gram juga nggak apa-apa sih. Kali ini saya pakai sekitar 10 gram aja. Makin tinggi takaran susu evaporasinya makin creamy ya. Oke, tadi kita udah pakai gula aren cair sekitar 20 gram, kemudian susu UHT-nya 100 gram, lalu susu evaporasinya saya pakai 10 gram, dan berikutnya kita pakai ya untuk kopi espresso-nya ini kita pakai aja sebanyak 30 gram. Mantap ya sob. Kita tuangkan perlahan, dikit lagi. Udah 30 gram ya, sekitar 30 gram. Oke, ini lagi ya kopi susu gula aren ala rumahan ya, yang saya buat dengan formula yang kira-kira memang saya selalu bikin untuk kopi susu gula aren untuk cup 12 oz seperti ini. Coba kita aduk dulu ya, karena dia harus larut sob. Di bagian bawah itu gula aren cair ini, dia itu kan kental ya, jadi nggak bisa langsung dia itu tercampur ya dengan susu atau kopinya gitu. Kita mesti aduk dulu seperti ini. Apa rasanya? Kita icip aja ya. Bismillah. Berasa banget kopinya gitu kan. Susu UHT bercampur susu evaporasi itu bikin rasanya makin creamy gitu. Apalagi kalau ditambah lagi untuk volume dari si evaporasinya ya. Tadi saya pakai 10 gram aja udah cukup creamy gitu. Gula arennya udah ngeblend banget. Tadi kita udah aduk ya sebelum kita minum. Es batunya juga sebanyak 90 sampai 100 gram ya. Dan saya kira rasanya masih tetap manis sekalipun si es batunya udah banyak yang mencair ya gitu. Ini aja udah cukup banyak yang mencair untuk es batunya, tapi saya rasa masih tetap manis. Nah, tadi saya udah pakai gula aren cairnya itu 20 gram ya. Enak banget bro. Silakan sobat yang mungkin pengen bikin sendiri di rumah, bisa menjadi sebuah ide ya untuk diminum sendiri, atau mungkin untuk sajian keluarga, atau mungkin untuk ide usaha juga bisa gitu. Demikian saja video cara membuat kopi susu gula aren dengan menggunakan cangkir aja ya, kopi susu gula aren rumahan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat-sobat semua. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sobat-sobat semua bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari channel ini gitu. Oke, demikian saja dan sampai jumpa.